Oke, hai. Selamat datang dan selamat bergabung di pembelajaran Luring SD Kristen Battle kelas 4. Bertemu lagi dengan saya, Denny Agustiawan, selaku wali kelas 4. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang tema 2, sub tema 1, pembelajaran kedua. Dan setelah itu diikuti oleh pembelajaran bahasa Jawa. Oke, untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut. Oke, pada pembelajaran 2 kali ini, targetnya setelah belajar, siswa diharapkan yang pertama, mampu menyanyikan sebuah lagu, berikutnya mampu mengetahui tinggi rendahnya nada, yang berikutnya mampu mengetahui hak serta kewajiban. Oke, lanjut. Yang pertama adalah jagung. Kalian tahu tidak jagung itu apa? Oke, kalian bisa melihat gambar di layar HP kalian. Itu adalah tanaman jagung. Jagung itu merupakan salah satu sumber karbohidrat yang dapat kita makan selain nasi atau beras. Oke. Di paragraf pertama, jagung adalah salah satu tanaman serealia penting di Indonesia. Selain sebagai tanaman bahan pangan pokok pengganti beras yang telah saya sebutkan tadi, dalam upaya diversifikasi pangan, jagung juga merupakan pakan ternak. Kenapa kok disebut pakan ternak? Oke, gini. Jadi ketika jagung itu dikeringkan, jagung yang sudah kering bisa digunakan sebagai makanan ayam. Itu. Berikutnya lagi, kalau dalam bahasa Jawa itu janggel atau bonggol. Bonggolnya jagung itu bisa dihaluskan kemudian digunakan untuk pakan sapi. Campuran pakan sapi ya. Selain sapi itu makanannya selain rumput bisa juga dari limbah-limbah pertanian, itu diolah kemudian dijadikan pakan ternak. Itu sangat menghemat sekali, menghemat pengeluaran. Jadi salah satunya dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Seperti itu. Di paragraf kedua, jagung sendiri merupakan tanaman yang tergolong jenis monokotil dan memiliki akar serabut. Selain itu, jagung sendiri memiliki siklus hidup satu putaran. Jadi setelah panen, biasanya jagung hidup hanya bertahan antara 3 sampai 5 bulan. Jagung sendiri merupakan salah satu tanaman yang bisa dikatakan tidak bisa tumbuh secara bebas di alam liar. Jadi dari biji jagung tersebut itu ditanam, kemudian disiram, diberi pupuk, dia akan tumbuh. Setelah itu ditebang. Setelah panen ditebang, kemudian jagungnya itu diolah, kemudian batang dan tumbuhannya tersebut digunakan sebagai pakan ternak. Biasanya jagung ditanam pada saat musim kemarau karena tidak ada air atau jarang air. Oleh karena itu yang ada di ladang itu diganti menjadi tanaman jagung. Di sawah juga seperti itu, karena tidak ada air sehingga padi tidak bisa tumbuh. Oleh karena itu diganti dengan tanaman jagung. Di paragraf ketiga, jagung memiliki putik dan benang sari sebagai alat perkembangbiakan. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan jagung sendiri akan dimulai ketika munculnya bunga jagung. Saat munculnya bunga tersebut menandakan bahwa jagung telah matang dan siap dalam proses reproduksi. Penyebaran serbuk sari pada bunga jagung sendiri sangat bergantung pada bantuan angin dan beberapa hewan. Bunga jantan pada jagung sendiri memiliki bentuk seperti malai, sedangkan bunga betina pada jagung sendiri memiliki bentuk tongkol yang terdapat pada batang jagung. Jadi pada jagung itu terdapat 2 alat kelamin ya, alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Ketika dia tertiup angin, alat kelamin jantan dia akan menempel ya di sebuah alat kelamin betina dan terjadilah proses perkawinan atau perkembangbiakan secara generatif yang disebut sebagai proses penyerbukan. Kemudian bisa lagi selain dari bantuan angin, ada beberapa hewan yang bisa membantu proses penyerbukan. Salah satunya ada kumbang atau lebah, kemudian ada kupu-kupu yang sering menghinggapi sebuah pada tanaman bunga. Seperti itu ya.
bisa juga oleh bantuan manusia. Mungkin ada prosesnya seperti itu. Berikutnya di paragraf keempat, jagung memiliki banyak manfaat bagi tubuh karena kandungan nutrisinya. Di antara manfaatnya yaitu menurunkan hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Tolong dicatat ya, diingat-ingat. Hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi yang dapat mengakibatkan stroke dan banyak gejala yang lainnya yang diakibatkan oleh hipertensi. Nah, ini salah satunya dapat mencegah penyakit jantung karena hubungannya dengan jantung. Hipertensi atau darah tinggi itu mengarahnya bisa ke jantung. Kemudian jagung dapat mengontrol diabetes. Diabetes itu adalah penyakit gula darah. Gula darah itu juga sama. Dia yang berikutnya memperlancar pencernaan, berikutnya mencegah sembelit dan bawasir karena mengandung banyak serat sehingga dapat memperlancar pencernaan, kemudian mencegah sembelit serta bawasir. Nah, ini karena jagung kaya akan serat, bahkan dapat menurunkan resiko kanker usus besar. Jagung juga mengandung sebagian besar magnesium, tembaga, besi, dan yang terpenting adalah kandungan fosfor yang baik untuk kesehatan tulang. Nutrisi ini tidak hanya mencegah tulang retak karena pertambahan usia, tapi juga meningkatkan fungsi ginjal yang ada di dalam tubuh kalian. Vitamin C, karotenoid, dan bioflavonoids yang terkandung dalam jagung juga dapat menjaga jantung agar tetap sehat dengan mengendalikan kadar kolesterol dan meningkatkan aliran darah dalam tubuh. Kalian pasti sangat bahagia ketika tubuh kalian itu sehat. Karena ketika tubuh kita sakit itu tidak bisa digunakan untuk aktivitas. Oleh karena itu kalian yang masih anak-anak tolong tingkatkan makanan-makanan yang bergizi, utamakan sayur, kemudian ikan, kemudian nasi, kemudian buah-buahan. Hindari makan makanan yang mengandung bahan kimia ya, agar tubuh kalian tetap sehat. Berikutnya, setelah kalian memahami tadi yang saya jelaskan ataupun yang kalian lihat di layar HP, setelah membaca bacaan di atas, apakah kalian telah memahaminya? Jika belum, silakan dibaca kembali. Yang pertama ada pertanyaan, apa manfaat dari jagung? Kalian bisa menuliskan manfaatnya apa. Berikutnya, kandungan apa saja yang terdapat pada jagung? Seperti tadi ya, kandungan apa saja, salah satunya ada magnesium. Nah, itu bisa dituliskan di bacaan tadi. Bagaimana cara perkembangbiakan tanaman jagung? Saya tadi sudah menjelaskan sekilas perkembangbiakannya dengan cara perkembangbiakan generatif. Tadi bisa dibaca kembali, dituliskan di buku tulis tematik di situ. Nah, di sini kalian melihat sebuah not laku di situ, menanam jagung. Nah, karena manfaat jagung yang sangat luar biasa, akhirnya ada seseorang yang bernama Ibu Sud yang menciptakan sebuah lagu menanam jagung. Oke, sebelum kita nyanyikan bersama, kita baca dulu mengamati notasi lagu. Jagung merupakan makanan yang bermanfaat bagi hewan dan manusia. Sekarang perhatikanlah notasi lagu menanam jagung berikut. Selain nada, dalam suatu lagu terdapat unsur birama. Birama adalah bagian dari suatu baris melodi yang menunjukkan jumlah ketukan dalam bagian tersebut. Misalnya birama 3/4, yang artinya setiap birama terdiri dari 3 ketukan. Setiap ketukannya senilai 1/4. Pada umumnya birama dibatasi oleh garis birama. Berikutnya lagu pendek terdiri atas 18 atau 16 birama, sedangkan lagu standar terdiri atas 32 birama. Saat menyanyi, kita sering diingatkan untuk tidak terlalu lambat atau terlalu cepat. Jadi disesuaikan dengan tempo. Lah, tempo sendiri itu apa? Tempo adalah cepat lambatnya sebuah musik atau lagu saat dimainkan. Dalam musik menyatakan cepat lambatnya lagu disebut tanda tempo. Pada garis besarnya tanda tempo dibedakan menjadi 3, tanda tempo lambat, sedang, dan tempo cepat. Berikutnya, tanda tempo lambat, grave artinya lambat dan khidmat, lento artinya sangat lambat, adagio artinya lambat tetapi tidak selambat largo, largo artinya sangat lambat. Berikutnya yang kedua, tanda tempo sedang, moderato artinya sedang, andante artinya sedang seperti orang berjalan, dan tino artinya lebih dari andante. Yang ketiga,
tanda tempo cepat allegro artinya cepat, vivace artinya cepat tapi lincah, presto artinya cepat sekali. Oke, untuk lebih jelasnya yuk kita simak tanda-tanda yang tadi yang saya paparkan. Kita lihat video berikut ya, sama saya putarkan sebuah lagu tentang menanam jagung. Tolong diikuti dan disimak dengan baik. Oke, yuk kita simak video berikut. Oke, sudah di subscribe. Ya, baik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu birama ya. Kalau kita yang pelajari adalah yang bawahnya ini 4. Jadi misalnya 2/4, ada 3/4, lalu ada 4/4. Ya, ini bawahnya 4. 5/4 apakah ada? Ada, tapi jarang ya. 6/4 juga ini ada beberapa lagu tapi jarang. Lalu berikutnya ada yang di bawahnya ini per 8 ya. Jadi bawah garis ada angka 8. Ini biasanya 3/8, 6/8, 9/8. Kalau yang tidak lazim 5/8 ini juga ada, 7/8 juga ada. Tapi ini jarang. Yang berikutnya ada juga yang di bawahnya 2. 4/2, 6/2 ya, 3/2. Ini juga jarang ini, seperti ini. Tapi yang paling sering yang sering kita jumpai adalah yang per 4. Entah itu 2/4, 3/4, maaf kebalik, 3/4 atau 4/4. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok ini kenapa bawahnya 4, kok kenapa ini misalnya 3/8 bawahnya 8, padahal ini ada 3/4, ada 3/8, atau mungkin ada 3/2. Nah ini untuk berikutnya ya, nanti akan saya jelaskan per 4, per 8, per 2 ya, dan sebagainya. Tapi khusus kali ini saya akan mengajarkan dulu yang bawahnya per 4 ya, karena ini lebih mudah. Kalau untuk yang per 8 dan per 2 itu butuh pemahaman yang lebih lanjut. Kalau sekarang dijelasin mungkin bingung ya, karena saya berusaha menyusun pembelajaran yang sistematis, yang mudah untuk dipelajari dari tingkat mudah ke tingkat mahir. Oke, kita fokus ke 2/4 ya. 2/4 ini adalah bar ya, bar pertama, ini bar kedua, ini bar ketiga ya. 2/4 adalah dalam satu bar ada 2 ketuk. Di sini juga harus ada 2 ketuk, di sini juga harus ada 2 ketuk. Contohnya misalnya mi, do, re, mi, sol, do. Oke. Kita lihat mi-nya berapa ketuk? 2 ketuk. Do-nya berapa ketuk? 1 ketuk. Re-nya berapa ketuk? 1 ketuk. Sehingga 1 ketuk ditambah 1 ketuk dia menjadi 2 ketuk. Mi solnya ini 1 ketuk, do-nya 1 ketuk, 1 ditambah 1 dia menjadi 2 ketuk. Jadi ini 2 ketuk, 2 ketuk, 2 ketuk. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, ini kok mi-nya ini bisa tahu 2 ketuk? Dari mana caranya? Bagaimana caranya? Silakan tonton video bagian kedua, karena di video bagian kedua saya menjelaskan nilai-nilai ketuk ya. Jadi kalau teman-teman masih bingung, mundur dulu ke video bagian kedua. Bisa dilihat linknya di deskripsi di bawah ini, atau di komen teratas ya. Saya memberikan linknya situ ke bagian kedua. Oke, kita lanjut. 3/4. 3/4 dalam satu bar harus ada 3 ketuk. Contohnya ini re, ini do, ini bisa juga seperti ini. Nah, re-nya ini 3 ketuk. Do-nya berapa ketuk? 2 ketuk. Mi-nya berapa ketuk?
satu ketuk. Do, dua ketuk ditambah satu ketuk sehingga dia menjadi 3 ketuk ya. Jadi ini jadi 3 ketuk. Ini do re-nya berapa ketuk? Do re-nya ini 1 ketuk. Mi-nya berapa ketuk? Mi-nya 2 ketuk. 1 ditambah 2 dia menjadi 3 ketuk. Jadi 3/4 dalam satu bar harus ada 3 ketuk ya. Berikutnya 4/4 sama juga. 4/4 dalam satu barnya harus ada berapa ketuk? Ada 4 ketuk. Ini mi misalnya, ini re, ini sol, sol, mi, ini do, mi, titik, oh jangan titik, ini sol, titik, titik ya. Ini mi-nya 2, re-nya 2. 2 ditambah 2 dia menjadi 4. Ini solnya 1, solnya 1, mi-nya 2. Sehingga ini totalnya dia menjadi 4 ketuk. Ini 1 ketuk, ini solnya 3 ketuk. 1 ditambah 3 dia menjadi 4 ketuk. Jadi 4 ketuk semua. Oke, sudah paham ya? 4/4, 3/4, 2/4. Jadi kesimpulannya 2/4 dalam satu bar ya harus ada 2 ketuk. Ya, ini 2 ketuk. 3/4 dalam satu bar ya harus ada 3 ketuk. Ini juga 3 ketuk ya, dan seterusnya. 4/4 berarti dalam satu barnya dia harus ada 4 ketuk ya. Bagaimana kalau misalnya 5/4? Berarti otomatis dalam satu bar dia harus ada 5 ketuk. Jumlahnya ini 5 ketuk dalam tiap barnya. 6/4 sama. Berarti 6 ketuk, 6 ketuk tiap barnya. 7/4 ya sama ya. Udah paham ya? Oke, sekarang berikutnya, nah ini tes. Oke, lihat nomor 1. Do re mi, mi do re ya. Nomor 1 ketukannya berapa per berapa? 2/4, 3/4 atau 4/4? Coba teman-teman lihat sini. Sudah ketemu jawabannya? Ya, jawabannya adalah 3/4 ya. Ini 1 ketuk, ini 1 ketuk, ini 1 ketuk, dia menjadi totalnya 3 ketuk. Ini juga kalau dihitung ini 1, ini 1, ini 1, jadi totalnya ini 3. Ini juga sama nih, re-nya 3 ya. Jadi 3/4. Oke, nomor 2 berapa per berapa? Nomor 2 berapa per berapa? Sudah ketemu? Ya, nomor 2 jawabannya adalah 2/4. Dari mana dapat 2/4? Ya lihat aja nih. Soalnya 2 ketuk, ini do-nya 2 ketuk dan seterusnya, pasti 2 ketuk. Ya. Oke, nomor 3. Nah, ini nomor 3. Berapa per berapa? Sudah ketemu jawabannya? Ya, nomor 3 jawabannya adalah 4/4 ya. Yang berikutnya, yang paling bawah, berapa per berapa? Ini ramanya. Sudah ketemu? Ya, kita lihat ya. Ini 1 ketuk, ini 1 ketuk, ini 2 ketuk. Jadi totalnya 1 ditambah 1 ditambah 2, 4 ya. Jadi nomor ini berapa tadi? Nomor 4 ya. Ini adalah 4/4 ya. Sekali lagi, kalau misalnya teman-teman masih bingung kok ini dua ketuk, kok ini solfa ada garis
Jadi satu ketuk, kok ini do yang di sini 2 ketuk. Nah, kalau misalnya masih bingung ketukan-ketukan, silahkan lihat video bagian kedua ya. Oke, berikutnya ini yang paling bawah. Berapa per berapa? Sudah ketemu jawabannya? Ya, jawabannya adalah 2/4. Nah, ini terakhir berapa per berapa? 2/4, 3/4, atau 4/4. Coba teman-teman hitung sendiri. Saya berikan waktu. Sudah ketemu jawabannya? Ya, yang ini adalah 5/4. Ya. Oke, sampai di sini sudah paham ya, sudah mulai mengerti birama 2/4, 3/4, dan 4/4. Jadi nggak terlalu sulit. Ya. Perhatikanlah teks notasi angka menanam jagung. Ini ada dua pertanyaan. Setelah kalian tadi memahami sekilas ya, dan kalian melihat sebuah video tadi, apa arti birama 2/4 dalam teks nyanyian tersebut? Kemudian berlatihnya menyanyi lagu menanam jagung dengan mandiri sesuai dengan tempo tinggi rendahnya nada. Tolong nanti bisa kalian menyanyikan sebuah lagu menanam jagung. Berikutnya boleh kalian video, kemudian boleh dikirimkan ke saya. Saya ingin mengetahui kalian, suara kalian maksudnya ya. Suara kalian itu bagaimana, bukan berarti saya menilai jelek atau buruk, tapi usaha kalian bernyanyi. Walaupun suara kalian tidak bagus, tidak ada suara yang tidak bagus, hanya kurang tepat temponya atau sebuah nadanya. Tolong nanti bisa dinyanyikan ya, dan bisa dikirim ke saya, nanti akan saya nilai sebagai nilai keterampilan. Berikutnya, hak dan kewajiban. Seperti yang kita ketahui, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Jagung merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena kita dapat mengelola serta memperbanyak pemanfaatannya. Tadi bisa dimanfaatkan untuk beberapa hal ya. Kemudian berikutnya, setiap orang memiliki hak serta kewajiban. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat melaksanakan kewajibannya.
kalian melihat di layar HP kalian ya, matikan keran jika tidak digunakan, karena penggunaan yang berlebihan itu dapat menimbulkan hal yang tidak bagus. Seperti karena kalian kan menggunakan air ya, air itu berbayar, jadi setiap bulan kalian melakukan pembayaran di PDAM. Jadi ketika kalian tidak menghemat air tersebut, yang pertama pembayarannya akan semakin bengkak, yang berikutnya lagi air bersih yang ada di lingkungan kalian akan cepat habis karena airnya dibuang dan tidak digunakan secara tepat. Berikutnya, coba bayangkan jika kita tidak menghemat air, apa yang akan terjadi di kehidupan kita? Coba, apa yang terjadi? Ya, kita akan kekurangan air bersih. Kita berbicara tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak merupakan sesuatu hal yang kita peroleh setelah melaksanakan kewajiban. Contoh sederhananya, jika kalian setelah melakukan kewajiban, kalian akan mendapat hak. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu contoh kewajiban di lingkungan sekitar ialah tidak membuang sampah di selokan, atau bisa ikut serta membersihkan selokan yang kotor bersama warga. Apa yang kita dapatkan? Nah, setelah kalian tadi membersihkan selokan, katakanlah selokan di dekat rumahmu itu kotor, pasti akan menyebabkan yang pertama bau tidak sedap, berikutnya nyamuk, sarang nyamuk ya jika airnya tidak mengalir, kemudian baunya tidak enak ya. Nah, dari situ kalian tidak akan mendapat hak kalian karena kalian tidak mau melaksanakan kewajiban untuk menjaga kebersihan. Jika kalian mau melaksanakan kewajiban tadi, katakanlah mau membersihkan lingkungan, apa yang kamu dapatkan? Tempatmu jadi lebih bagus, tempatmu menjadi lebih indah. Ini saya memberikan sebuah contoh. Ada salah satu daerah itu memanfaatkan selokan untuk merawat ikan. Jadi mereka melakukan kewajiban ya, menjaga selokan tadi, merawat selokan, membersihkan selokan tadi sampai airnya bersih. Kemudian di selokan tersebut diberikan ikan. Lah itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, warga bisa mendapatkan air bersih ya. Yang pertama, yang berikutnya lagi dari ikan tersebut bisa dikonsumsi, kemudian bisa mendapatkan sebuah nilai jual ya dari penjualan ikan tadi, karena banyak wisatawan juga yang datang. Untuk lebih jelasnya saya akan mencoba memutarkan video tentang pemanfaatan di daerah tersebut ya. Oke, yuk simak video berikut. Setiap tempat, setiap wilayah itu memiliki potensi, entah itu dari alam ataupun bagian lainnya. Pemuda bisa mendobrak, misal tempat wisata mereka ubah dari awalnya cuma tempat biasa. Ya, nama saya Aris Setiawan, biasa dipanggil Wawan. Alamatnya sini Manggung, RT 03 Bukirsari, Mogiri. Ide kalian ini berawal dari bentuk keprihatinan dari warga, khususnya dari pemuda, ingin mengembalikan keseimbangan ekosistem yang ada di sepanjang saluran irigasi ini. Tujuan utamanya mengembalikan fungsi utama dari saluran irigasi ini supaya tidak tercemar oleh sampah yang dibuang oleh warga. Harapan ke depan kalian edukasi ini bisa menjadi bersih dari sampah, terutama dari kebiasaan warga yang membuang sampah di kalian. Kemudian yang kedua, yang akan merasakan dampak positifnya, yang pertama adalah petani. Petani tidak lagi mendapatkan aliran irigasi yang disertai dengan sampah tadi. Yang kedua, bisa jadi bentuk edukasi kepada masyarakat sekitar, khususnya kepada anak-anak. Jadi kita bisa memberikan tambahan edukasi kepada anak-anak supaya bagaimana cara kita merawat lingkungan, bagaimana cara kita melestarikan alam sekitar, bagaimana kita bisa merawat keseimbangan ekosistem dimulai dari lingkungan kita sendiri. Perkenalan, sama saya Tria Wijayanti, tapi biasa dikenal Tria. Mungkin banyak yang bingung atau bertanya-tanya, kok namanya Kalen Edukasi Lupatmo itu apa? Sebenarnya kalau kalen edukasinya itu kan memang dari kalen yang dulunya cuma buat aliran sungai dan banyak orang membuang sampah. Jadi kita ubah mindset warga juga bahwa yuk kita pelihara ikan, bisa bermanfaat lah istilahnya.
dari segi sisi menghargai alam itu ada gitu. Kita bisa tanamkan ke anak kecil ataupun yang lainnya. Terus untuk Lupatmo sendiri itu nama dari kepemudaan di sini sebenarnya. Jadi dari RT 345 kita gabung jadi Lupatmo. Itu nama dari kampung sini, nama dari kepemudaan sini. Kayak namanya Kalen Edukasi Lupatmo. Jadi kan kalau zaman sekarang kan pada main gadget sampai lupa kalau misal sama kumpul temen aja malah sibuk sendiri. Kalau dengan adanya sini kan kita bisa mengguyup rukunkan lagi lah istilahnya, entah dari warga, pemuda dan anak kecilnya juga bisa saling berbaur jadi satu. Itu kalian semua yang nanti bakal sering mengunjungi YouTube, jangan sampai kelewatan, jangan sampai lupa kunjungi dan like, apalagi subscribe di channel YouTube kami yaitu di Cap Capung. Dan kalau untuk mau mengulik lebih dalam lagi tentang Kalen Edukasi Lupatmo itu apa, bisa kunjungi ke Instagram kami di @kalenedukasi atau di Twitter @kalenedukasi dan di Facebook Kalen Edukasi Lupatmo. Maju terus pertanian Indonesia. Setelah kalian tadi melihat beberapa tayangan video tersebut, bisa kalian mengerjakan di buku tulis tematik. Tugasnya tulislah contoh hak dan kewajiban di rumahmu. Haknya apa, kemudian kewajibannya apa. Di situ ada 2. Oke, bisa dituliskan. Yang berikutnya rangkuman. Jagung dapat berkembang biak secara generatif. Generatif itu secara kawin. Jadi bertemunya putik dan benang sari dengan bantuan angin, bantuan hewan atau bantuan manusia. Ya, jadi sehingga terjadi proses perkawinan. Kemudian tempo dibedakan menjadi 3, tempo lambat, sedang, dan cepat. Berikutnya kembali, hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Jadi tidak hanya ingin mendapatkan hak, tapi kita juga harus melaksanakan kewajiban. Sebaliknya juga seperti itu, kita tidak mungkin melaksanakan kewajiban terus, tapi kita juga akan mendapatkan hak yang kita terima. Katakanlah kalian di rumah ada melihat air di kamar mandi kalian belum dimatikan. Lah, air tersebut istilahnya sudah penuh, tapi tidak ada yang mematikan. Kalian melihat sesuatu itu, lah kewajiban kalian apa? Lah mematikannya. Hak yang kalian dapatkan apa? Airnya tidak terbuang sia-sia. Seperti itu. Berikutnya kembali, ayo berpikir. Di situ tuliskan 3 tanda tempo lambat, sedang, dan cepat beserta artinya. Tadi di teks sudah ada lengkap. Kalian tinggal membaca kembali, kemudian memasukkan ke dalam tabel tersebut. Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Perintah dan pertanyaan. Dibaca perintahnya apa dan pertanyaan seperti apa. Gambar 1 itu tentang anak bermain air di kamar mandi. Jadi dia tidak mandi tapi mereka bermain air. Yang kedua, gambarnya adalah mencuci baju. Nomor 2, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Pada gambar 1 itu sudah mendapatkan haknya apa belum? Kalau sudah ditulis sudah. Kalau belum tulis belum, seperti itu. Kemudian apakah dia melaksanakan kewajibannya? Kemudian berikutnya, apakah yang sebaiknya dia lakukan? Apakah akibat yang akan terjadi? Oke, dari situ hari ini kita belajar tentang tematik, ya, tentang tadi pembahasan tentang jagung. Kemudian kita melangkah ke sebuah lagu, kita menyanyikan lagu, mengetahui temponya bagaimana, lagu tentang menanam jagung. Berikutnya kita belajar mengenai hak serta kewajiban. Oke, bagaimana tentang pembelajaran tematik hari ini? Kiranya tidak ada kesulitan ya. Kalau tidak ada kesulitan, yuk kita lanjutkan di pembelajaran bahasa Jawa. Pasinaon 1, targetnya di sini. Jangan sampai minder kalian ketika belajar bahasa Jawa. Meskipun ini bahasa yang cukup unik ya di daerah Jawa Timur ya, tapi kita harus tetap melestarikan budaya bahasa Jawa. Oke, setelah belajar, siswa diharapkan yang pertama mampu mengetahui percakapan dalam bahasa Jawa. Percakapan dalam bahasa Jawa itu disebut pacelaton. Oke, ayo membaca mabar wawasan. Pada gambar tersebut ada 2 lampu. Kemudian gemi atau irit, menggunakan energi. Ukara iki saiki kaprungu. Ukara itu sebuah kalimat, iki sekarang karep keprungu. Kaprungu itu kedengeran. Kemudian jalaran dunia saiki lagi ngadepi krisis energi. Artinya jalaran karena
dunia sekarang lagi krisis energi, karena kita tahu sumber energi yang selama ini kita dapatkan, misal energi listrik itu berasal dari minyak bumi. Minyak bumi itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Makanya sekarang seluruh manusia berlomba-lomba bagaimana mencari energi alternatif agar kita dapat mendapatkan energi yang dapat kita gunakan. Berikutnya kembali, tembung energi asalnya saka Yunani. Kata energi berasal dari bahasa Yunani. Sambil kalian dengarkan, tolong kalau kurang jelas boleh dicoret-coret di buku tulisnya sambil diartikan ya, supaya tahu maksud dari cerita tersebut. Yaiku daya sing dibutuhake kanggo nindakake pakaryan, usaha yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Energi mujudake perangan sawijining barang ananging ora kaiket marang barang tersebut. Energi mewujudkan sawijining barang ananging ora kaiket marang barang tersebut. Energi itu tidak terikat ya sama barang apapun, jadi energi itu digunakan oleh elektronik atau hal apapun untuk melaksanakan kegiatan. Berikutnya, mulane energi duwe sifat fleksibel sing bisa diowahi utawa dipindah panggonane. Jadi energi itu sifatnya fleksibel dan bisa dipindah tempatnya. Energi mujudake sawenane bab kang wingati tumrap uripe manungsa ing donya awit sakabeh wujud tumindak. Jadi energi itu mewujudkan sawenae wigati tumrap. Jadi energi itu dapat dimanfaatkan oleh manusia, dan memang manusia itu sangat membutuhkan energi yang ada di dunia ini. Berikutnya, kegiatan manusia membutuhkan energi. Kegiatan manusia membutuhkan energi. Energi sing asale saka minyak, energi yang berasal dari minyak, mineral alam, lan batu bara ora bisa didandani utawa dianyari. Maksudnya energi yang berasal dari fosil makhluk purba pada zaman dahulu, misal minyak, mineral alam, misal emas, batu bara, perak dan lain sebagainya, itu tidak bisa diperbarui. Tidak bisa diperbarui itu apa? Tidak bisa ditambah lagi. Contohnya kayak tanaman tadi jagung. Ketika jagung tadi sudah dipanen, kita bisa menanamnya lagi. Kita bisa mendapatkan jagung kembali. Nah, tapi kalau minyak bumi, minyak yang kita gunakan, contohnya bahan bakar minyak BBM, bensin itu. Ketika kita menggunakan bensin, bensinnya sudah habis, kita tidak dapat memperbarui lagi. Tidak dapat diperbarui lagi karena itu sudah tidak ada yang bisa digantikan ya. Mula tumrape manungsa ora ana pilihan kejaba gemi ngirit. Tidak ada pengecualian, hanya satu, irit. Kanthi ngatekake gambar lan maca andaran ing dhuwur banjur tukul pitakon. Pangsulana pitakon ing ngisor iki. Saka rong jenis ing lampu ing gambar iku endi sing kok pilih? Dari dua jenis gambar itu mana yang kamu pilih? Gambar yang lampunya padang ya, padang itu cerah, atau yang satunya lagi. Kemudian apa tegese gemi nggunakane energi? Artinya gemi itu apa tadi? Kemudian sapa sing kudu gemi nggunakane energi? Siapa yang gemi menggunakan energi? Kemudian wiwit kapan kita kudu gemi nggunakane? Lah, waktu kapan kita harus gemi menggunakan energi? Kemudian apa jalarane kita kudu gemi energi? Apa yang penyebab ya sepertinya jalaran itu kita harus demi menggunakan energi. Oke, berikutnya guna lampu sak perlu nih. Ini ada pacelaton. Pacelaton itu apa tadi? Ya betul, percakapan. Tegese padha karo percakapan utawa dialog ing bahasa Indonesia. Pacelaton tegese rembukan. Rembukan itu diskusi antara wong loro utawa luwih ngenani sawining bab wong Jawa. Yen pacelaton diatur dening tata krama sing diarani unggah-unggah bahasa kanthi. Pasinan 1. Unggah-unggah bahasa kang trep. Kita bisa ngajeni lan tresnani marang wong liya sing diajak guneman. Guneman itu ngobrol. Yen sing diajak guneman wong sing luwih tuwa, kalau kita mengajak berbicara kepada orang lebih tua, kita bakal ngajeni kanthi nggunakake bahasa yang kromo. Kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kita harus sopan, tidak boleh berkata-kata yang tidak sopan. Contohnya kalau dalam bahasa Jawa, kalau dipanggil gini,
Nak, kowe nanti saiki, misal gitu. Lah si anak tadi menjawab, kula ten mriki. Nah, seperti itu. Ataupun ada lagi, kita dipanggil namanya Adi Rinio. Adi menjawab, nggih kula mriku. Nah, seperti itu ya. Tidak seperti ini ketika dipanggil Adi Mrinio, yo aku kok merono, Bu. Nah, itu enggak tepat, kurang tepat. Jadi ketika dipanggil orang tua, ketika ibu atau ayah atau siapapun yang lebih tua dari kalian, ketika dipanggil Adi Rinio, nggih kula mriku. Nah, itu lebih halus. Jadi cetane wacane teks pacelaton iki lan tindakake ayahan sak banjure. Kita simak berikut ya pacelaton. Pak D dengan Bima. Kok sajak kesusu arep yang endi Bim? Lah, Bima menjawab, "Nggih, tumbas lampu pijar." "Kok gak lampu LED wae?" Kemudian Bima menjawab, "Pilih ingkang mirah, Pak." "Pak D, bener lampu LED regane luwih larang, nanging yang dipikir tenan orang ngono." Tapi kalau dipikir tidak seperti itu. Bima menjawab dengan halus, "Kok saged maketan?" Artinya gini, kok bisa begitu? Pak D menjawab, "Sepisan lampu LED luwih awet dadi." Lah Bima menjawab, "Boten perlu wangsul tumbas, jadi tidak perlu beli lagi." Pak D menjawab lagi, "Pinter kowe, kapindo sinare LED padangan tikel wolune lampu pijar." Jadi lebih terang ya. Kemudian Bima, "Amargi dayanipun alit, tarif listrik pun inggih mirah." Jadi Bima menjawab dengan halus lagi, amargi itu karena dayanya kecil, tarif listriknya murah, inggih mirah. Kemudian Pak D, "Pinter tenan kowe Bim, dak dongakno besok gede dadi guru." Lah Pak D ketika dia menjawab pinter, dia juga mendoakan Bima menjadi seorang guru. Terus Bima menjawab, "Matur nuwun pangelambana lan dunganipun." Terima kasih dalam arti bahasa Indonesia, terima kasih atas ucapan dan doanya. Nah, itu halus, bahasa halus. Kemudian Pak D menjawab, "Nah, sopo sing nggunakane lampu LED ategese melu nyengkuyung gerakan hemat energi?" Bima menjawab, "Inggih Pak D, kula badhe wangsul rumiyin." "Nggih Pak D, saya mau pulang duluan." "Pak D, bener matur bapakmu dhisik. Aku yakin bapakmu mesti sarujuk." Artinya ngomong bapakmu dhisik, bilang ke ayahmu dulu, pasti bapak kamu atau ayah kamu pasti setuju. Berikutnya Bima, "Nggih Pak D, kula nyuwun pamit." Nah, dijawabnya dengan halus, "Tidak." Kemudian Pak D, "Sing hati-hati duwite ojo nganti ceblok." Lah itu mengingatkan Bayu lagi, sing hati-hati uangnya jangan sampai jatuh atau ceblok ya. "Bengi rasane gumbiarane sinar lampu hemat energi." Oke. Nah, setelah kalian tadi belajar, lah di sini ada makna kata lampu pijar itu artinya lampu sing kanggo elemen. Kemudian LED lampu cilik like emitting diode atau lampu yang hemat energi. Dayanipun kekuatane. Kemudian tarif itu upah, bayar, ongkos. Kemudian pangalamba atau dielem atau disanjung ya ucapannya tadi. Nyengkuyung, nyetujoni, ngombyongi atau dukung. Sarujuk itu setuju. Gumbiare padange benteri atau terang. Oke, setelah kalian belajar tadi bahasa Jawa, kalian bisa mengisi di situ ada ABC-an, ada pilihan ganda, jenglengono teks indukur. Jadi kalian nanti setelah kalian membaca ada bacaan A, B, C, D, kalian tinggal memilih antara A, B, C atau D. Dibaca dengan sama ya. Tolong nanti bisa dituliskan di buku tulis bahasa Jawa dan hasilnya bisa dikirim ke saya. Oke, sekian dari saya pembelajaran hari ini. Tolong dikerjakan dengan maksimal. Mohon maaf pembelajaran hari ini dialihkan melalui luring YouTube SD Kristen Battle. Oke, salam semangat, tetap sehat, jaga kesehatan selalu. Kita saling mendoakan agar kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya kembali, tolong belajar yang rajin. Walaupun kalian belajar jarak jauh, tetap belajar yang rajin, tetap komunikasi dengan saya meskipun melalui WA, meskipun melalui telepon. Jangan malu, jangan ragu untuk menghubungi saya.
Oke, jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Saya Denny Agus Setiawan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.